Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Kita baru saja merayakan Paskah dan kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah adalah perayaan orang Yahudi untuk memperingati peristiwa saat Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Allah memerintahkan bangsa Israel untuk memperingati peristiwa penting ini setiap tahun. Keluaran pasal 12 ayat 42. Imamat pasal 23 ayat 5. Kata Paskah berasal dari kata Ibrani yang berarti melewati. Kata itu memaksudkan peristiwa saat Allah melewatkan atau menyelamatkan anak-anak sulung bangsa Israel sewaktu Allah membinasakan semua anak sulung di Mesir. Keluaran pasal 12 ayat 27. Keluaran pasal 13 ayat 15. Tapi sebelum Allah melakukan hal itu, Dia menyuruh bangsa Israel untuk menyembelih seekor domba atau kambing, lalu memercikkan darahnya ke kusen pintu mereka. Keluaran pasal 12 ayat 21 dan 22. Allah akan melihat tanda ini dan melewati rumah mereka, dan anak sulung mereka pun selamat. Keluaran pasal 12 ayat 7 dan 13. Bagi umat Kristen, Paskah identik dengan Yesus, yang oleh Paulus disebut sebagai anak domba Paskah. Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari antara orang mati. Perayaan Paskah telah berlalu, tetapi makna dan kuasa Paskah tetap ada dalam kehidupan orang percaya setiap hari. Paskah sebagai perayaan kemenangan kita melalui Yesus Kristus atas dosa dan maut. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Makna dan kuasa Paskah. 1. Mati karena dosa. Seharusnya kita semua mati karena dosa, tetapi syukurlah kita tidak perlu memikul hukuman itu. Yesus anak Allah yang tidak berdosa, yang telah memikul hukuman dosa kita lewat kematiannya di kayu salib. Yesus sendirilah yang memikul semua kesalahan kita dan memberi kita pengampunan. Karena Yesus memikul seluruh beban dosa kita tidak perlu menderita hukuman yang seharusnya kita terima. 2. Hidup dalam kebenaran. Dosa kita telah ditebus secara sempurna di atas kayu salib melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita mengalami lahir baru dan menerima keselamatan, kita meresponi penebusan dan kasih Allah itu dengan hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan meninggalkan hidup lama kita yang berdosa. 3. Oleh bilurnya kita disembuhkan. Bilurnya tidak hanya menyembuhkan kita dari sakit penyakit, tetapi juga oleh kematiannya di kayu salib. Kita yang percaya diberi kuasa untuk dibebaskan dari kodrat dosa sehingga memiliki kodrat ilahi. Tanpa kematian Kristus di kayu salib, semua manusia tetap berdosa dan masuk neraka. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, saatnya kita memberitakan kebenaran kepada dunia bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk seluruh manusia, agar setiap orang boleh mengalami kebangkitan. Bangkit kerohaniannya, bangkit kasihnya, bangkit pengharapannya, bangkit sukacitanya, bangkit rumah tangganya, usahanya, pekerjaannya. Salam sehat rohani jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka!